Cerita cinta terlarang ibu kos dan mahasiswa untuk YouTube. Di tengah keramaian perkampungan mahasiswa di pinggiran Jakarta, ada sebuah rumah kos bernama Rumah Mawar. Bukan karena taman bunga yang indah, tapi karena sang pemilik yang selalu memakai bunga mawar di rambutnya setiap pagi. Namanya Siti, tapi semua mahasiswanya memanggilnya Bu Siti. Seorang janda berusia 38 tahun yang hati-hati, rapi, dan selalu siap menolong ketika ada mahasiswa yang kesulitan. Bab 1. Hari pertama yang berubah. Hari itu, pagi yang cerah. Bu Siti sedang membersihkan teras ketika seorang pemuda tinggi, rambut keriting, dan wajah muda yang masih polos mendatangi. Dia menyebut namanya Rio, mahasiswa baru jurusan sastra yang baru pindah dari Semarang. "Bu, mau sewa kamar ya?" ujar Rio dengan suara yang sedikit gemetar. Mungkin karena kaget melihat Bu Siti yang ternyata tidak sepenuhnya tua seperti yang dia bayangkan. Bu Siti menatap Rio dari atas ke bawah. Dia melihat tas ransel yang lusuh, baju yang agak kusut, dan sepasang sepatu olahraga yang sudah EUS. "Bayar berapa bulan duluan, Rio?" tanyanya dengan nada yang tetap profesional. "Maaf, Bu, cuma bisa sebulan dulu. Nanti kalau uang dari orang tua dateng, saya bayar lagi," jawab Rio dengan malu. Bu Siti terdiam sebentar. Dia melihat wajah Rio yang jujur, dan ingatan tentang putranya yang sudah meninggal 5 tahun lalu muncul. Putranya juga pernah seperti Rio, mahasiswa yang penuh harapan tapi kesulitan ekonomi. "Baik deh, kamar nomor 3 aja. Yang paling kecil, tapi cukup nyaman. Bayar nanti aja kalau uangnya dateng," katanya dengan senyum lembut. Rio terkejut. Dia tidak pernah berharap bisa menemukan ibu kos yang begitu baik hati. "Terima kasih banyak, Bu. Saya pasti akan bayar nanti, janji." Mulai dari hari itu, kehidupan Bu Siti sedikit berubah. Rio selalu bangun pagi, membantu Bu Siti membersihkan rumah, dan kadang membawa makanan dari warung dekat ketika Bu Siti lupa makan. Dia selalu menyapa dengan senyum lebar, dan suara tangisnya ketika ngobrol di telepon dengan orang tuanya membuat Bu Siti merasa ingin melindunginya. "Sama-sama Rio, ini juga rumahmu sekarang," ujar Bu Siti setiap kali Rio mengucapkan terima kasih. Tapi di dalam hatinya, dia merasa ada sesuatu yang berbeda. Sebuah perasaan yang dia coba sembunyikan karena tahu itu tidak pantas. Bab 2. Perasaan yang tidak bisa ditolak. Beberapa minggu kemudian, hujan turun deras. Rio pulang dari kampus dengan baju basah kuyup. Bu Siti melihatnya dan segera mengambil handuk dan minuman hangat. "Pakai ini, jangan sampai sakit," katanya, memberikan handuk dengan hati-hati. Ketika jari mereka bersentuhan, ada getaran yang menyentuh kedua hati mereka. Rio melihat mata Bu Siti yang lembut, dan Bu Siti melihat wajah Rio yang tampan meskipun basah. "Terima kasih, Bu," ujar Rio dengan suara yang lebih pelan. Malam itu, Bu Siti tidak bisa tidur. Dia berpikir tentang Rio, tentang senyumnya, tentang cara dia membantu pekerjaan rumah, tentang cara dia mendengar cerita Bu Siti dengan penuh perhatian. Dia tahu bahwa perasaannya bukan hanya perasaan seorang ibu kepada anak asuh, tapi dia juga tahu bahwa hubungan antara ibu kos dan mahasiswanya yang berusia 18 tahun lebih muda adalah hal yang terlarang. Di kamar lain, Rio juga tidak bisa tidur. Dia berpikir tentang Bu Siti, tentang kebaikan hatinya, tentang kecantikannya yang tidak memudar meskipun usianya sudah tidak muda, tentang cara dia membuat Rio merasa seperti ada di rumah. Dia tahu bahwa memanggilnya Bu sudah tidak cukup untuk menggambarkan perasaan yang dia rasakan. Tapi dia takut mengungkapkannya, takut Bu Siti marah, takut dia dikeluarkan dari kos, takut semua orang menertawakan mereka. Hari-hari kemudian, perasaan mereka semakin kuat. Mereka sering ngobrol sampai larut malam di teras, berbicara tentang mimpi, harapan, dan masa lalu. Rio menceritakan tentang kehidupannya di Semarang, tentang keinginannya menjadi penulis. Bu Siti menceritakan tentang suaminya yang sudah meninggal, tentang putranya yang pernah menjadi mahasiswa juga. "Saya senang bertemu denganmu, Rio," ujar Bu Siti satu malam. "Saya juga, Bu, lebih dari apa yang saya bisa katakan," jawab Rio.
Ketika mereka saling menatap, suasana menjadi sepi dan penuh makna. Rio ingin mendekat, ingin menciumnya, tapi dia takut. Bu Siti juga ingin itu, tapi dia tahu bahwa itu salah. Sudah larut, Rio. Tidur aja ya, katanya dengan suara yang gemetar, lalu masuk ke kamar. Bab 3. Kejadian yang mengubah segala sesuatu. Suatu hari, Rio mendapatkan kabar bahwa orang tuanya tidak bisa mengirim uang lagi karena bengkel ayahnya mogok. Dia sedih dan khawatir tidak bisa membayar uang kos dan biaya kuliah. Bu Siti melihat kecemasan Rio dan segera mendekatinya. Jangan khawatir Rio, uang kosnya jangan bayar dulu. Biaya kuliahnya juga. Saya bantu dulu ya, katanya. Rio menangis. Dia memeluk Bu Siti dengan erat, dan Bu Siti memeluknya kembali. Dalam pelukan itu, semua batasan hilang. Rio mencium bibir Bu Siti dengan lembut, dan Bu Siti tidak menolaknya. Mereka berpelukan dan mencium selama-lama, melepaskan semua perasaan yang sudah lama disembunyikan. Tidak boleh ada orang yang tahu tentang ini, Rio, ujar Bu Siti setelah itu, dengan suara yang penuh kekhawatiran. Ya Bu, saya tahu, ini hanya antara kita berdua, jawab Rio. Mulai dari hari itu, mereka memiliki hubungan rahasia. Mereka bertemu di kamar Rio ketika semua mahasiswa lain keluar, atau di teras pada malam hari ketika tidak ada orang lain. Mereka bersenang-senang, berbicara, dan mencintai satu sama lain dengan penuh kasih. Tapi di dalam hati mereka, selalu ada ketakutan. Ketakutan bahwa rahasia mereka akan terungkap, ketakutan bahwa mereka akan dipandang buruk oleh orang lain. Suatu hari, seorang mahasiswa lain yang bernama Dina melihat mereka berpelukan di teras. Dia terkejut dan segera pergi. Bu Siti dan Rio menyadari bahwa mereka tertangkap, dan hati mereka menjadi dingin. Apa yang kita lakukan sekarang, Bu? Tanya Rio dengan gemetar. Kita harus berbicara dengan Dina. Minta dia jangan memberitahu orang lain, jawab Bu Siti dengan nada tegas. Mereka mencari Dina dan menemukan dia di kamar. Dina melihat mereka dengan wajah marah dan kecewa. Bu Siti, bagaimana bisa Bu melakukan hal seperti ini? Rio mahasiswa Bu, dia lebih muda dari Bu, ujar Dina. Kita mencintai satu sama lain, Dina. Itu yang penting, jawab Bu Siti. Tapi itu salah, Bu. Semua orang akan marah. Bu akan hilang nama baik. Rio akan dikecam. Silakan kasih tahu siapapun yang mau. Tapi saya tidak akan berhenti mencintai Rio, katanya dengan tegas. Dina terdiam sebentar. Dia melihat wajah Bu Siti dan Rio yang penuh kasih, dan dia merasa kasihan. Baik deh, Bu. Saya tidak akan memberitahu orang lain, tapi harap Bu berhati-hati. Bukan semua orang akan memahami. Terima kasih, Dina. Kita akan berhati-hati, ujar Bu Siti dengan senyum lembut. Bab 4. Rahasia yang terungkap. Namun, rahasia mereka tidak bisa disembunyikan selamanya. Suatu malam, ketika mereka sedang bertemu di kamar Rio, seorang tetangga yang bernama Pak Hartono mendengar suara mereka dan melihat melalui celah pintu. Dia terkejut dan marah, lalu segera memberitahu semua orang di lingkungan. Esok paginya, orang-orang berkumpul di depan rumah Mawar. Mereka memanggil Bu Siti dan Rio dengan kata-kata yang kejam, menyalahkan mereka karena melakukan hal yang terlarang. Bu Siti, kamu maluin kita semua. Bagaimana bisa kamu mencintai mahasiswamu yang lebih muda? Ujar salah satu tetangga. Rio, kamu tidak hormat pada Bu Siti. Dia seharusnya jadi ibu buatmu, ujar yang lain. Bu Siti dan Rio keluar dari rumah dan menghadapi orang-orang. Bu Siti berdiri tegak, sambil memegang tangan Rio dengan erat. Kita mencintai satu sama lain, dan itu tidak salah, ujar Bu Siti dengan suara yang kuat. Tapi itu melanggar aturan masyarakat. Ini tidak pantas. Aturan masyarakat tidak pernah peduli tentang perasaan kita. Kita hanya manusia yang ingin dicintai dan mencintai. Perdebatan menjadi semakin panas. Beberapa orang ingin memukul Rio, beberapa orang ingin mengusir Bu Siti dari rumahnya. Saat itu,
Kepala kampus Rio yang bernama Pak Rudi tiba. Dia telah mendengar kabar dan segera datang untuk menenangkan situasi. Semua orang, tenang dulu ya, ujar Pak Rudi. Kita tidak boleh menyalahkan orang lain tanpa mendengar ceritanya terlebih dahulu. Mereka semua diam dan mendengar Pak Rudi. Pak Rudi melihat Bu Siti dan Rio, lalu bertanya, apakah itu benar bahwa kalian berdua mencintai satu sama lain? Bu Siti dan Rio mengangguk. Ya Pak, kita mencintai satu sama lain dengan tulus, jawab Rio. Pak Rudi terdiam sebentar. Dia melihat wajah mereka yang penuh kasih, dan dia merasa bahwa mereka tidak berniat jahat. Saya memahami perasaan kalian, tapi kalian harus tahu bahwa hubungan ini akan menimbulkan banyak masalah. Rio masih mahasiswa, dan Bu Siti adalah ibu kosnya. Orang-orang akan terus menertawakan dan menyalahkan kalian. Kita siap menghadapinya, Pak. Sebagai panjangnya kita bersama, itu sudah cukup, jawab Bu Siti. Pak Rudi mengangguk. Baik deh, saya tidak akan mengganggu hubungan kalian. Tapi saya harap kalian berdua berhati-hati dan tidak mengganggu aktivitas kampus atau kehidupan lingkungan. Terima kasih banyak, Pak. Kita akan berhati-hati, ujar Bu Siti dengan senyum lembut. Setelah Pak Rudi pergi, orang-orang mulai pulang satu persatu. Beberapa masih marah, tapi sebagian lainnya mulai memahami. Bu Siti dan Rio merasa lega, tapi mereka juga tahu bahwa perjuangan mereka baru saja dimulai. Bab 5. Perjuangan untuk cinta. Hari-hari kemudian, kehidupan mereka menjadi lebih sulit. Beberapa mahasiswa keluar dari kos Bu Siti karena tidak setuju dengan hubungan mereka. Beberapa tetangga juga berhenti berbicara dengan mereka. Tapi Bu Siti dan Rio tidak peduli. Mereka memiliki satu sama lain, dan itu yang paling penting. Rio bekerja paruh waktu di warung dekat untuk membantu biaya hidup. Bu Siti juga bekerja lebih giat untuk menjaga rumah kos. Mereka sering bertemu di malam hari, berbicara tentang masa depan dan bagaimana mereka akan membangun kehidupan bersama. Saya akan lulus kuliah secepatnya, Bu. Kemudian saya akan mencari kerja yang bagus, dan kita bisa menikah, ujar Rio satu malam. Bu Siti tersenyum. Saya tunggu itu, Rio. Saya ingin hidup bersamamu selamanya. Namun, masalah tidak berhenti. Suatu hari, orang tua Rio tiba dari Semarang. Mereka telah mendengar kabar tentang hubungan Rio dan Bu Siti, dan mereka sangat marah. Rio, apa yang kamu lakukan? Bu Siti lebih tua darimu. Dia ibu kosmu. Ini tidak pantas, ujar ayah Rio dengan suara marah. Ayah, saya mencintai Bu Siti. Dia baik hati dan selalu membantu saya. Saya tidak peduli usianya atau siapa dia. Saya hanya ingin bersama dia, jawab Rio. Tapi orang-orang akan menertawakan kita. Kamu akan hilang masa depanmu. Saya tidak peduli apa yang orang lain katakan. Masa depan saya adalah dengan Bu Siti. Perdebatan menjadi semakin panas. Ibu Rio menangis, meminta Rio untuk kembali ke Semarang. Ayah Rio juga menangis, mengatakan bahwa dia kecewa dengan Rio. Bu Siti melihat keadaan itu dan merasa kasihan. Dia mendekati orang tua Rio dan berkata, Pak, Bu, saya tahu bahwa kalian marah. Tapi saya mencintai Rio dengan tulus. Saya tidak akan menyakitinya. Saya akan merawatnya sebaik mungkin. Mohon percayakan dia pada saya. Orang tua Rio terdiam sebentar. Mereka melihat wajah Bu Siti yang tulus, dan mereka merasa bahwa dia tidak berniat jahat. Baik deh Bu, kita akan percaya padamu. Tapi harap jaga Rio dengan baik, ujar ayah Rio dengan suara lembut. Bu Siti mengangguk. Saya akan, Pak. Janji. Setelah orang tua Rio pulang, Rio memeluk Bu Siti dengan erat. Terima kasih Bu, kamu yang terbaik untuk saya, ujarnya. Semua yang saya lakukan adalah untukmu, Rio, jawab Bu Siti. Bab 6. Akhir yang menyenangkan. Beberapa tahun kemudian, Rio lulus kuliah dengan nilai bagus. Dia mendapatkan pekerjaan sebagai penulis di sebuah penerbitan, dan dia segera meminta Bu Siti untuk menikah. Bu Siti, akankah kamu menikahi saya? Ujar Rio dengan bunga mawar di tangan.
Bu Siti menangis dengan senang. Ya Rio, saya mau. Mereka menikahi di sebuah acara kecil yang hanya dihadiri oleh orang-orang terkasih. Orang-orang yang dulu menyalahkan mereka sekarang menyambut mereka dengan senyum dan doa. Mereka melihat bahwa cinta Bu Siti dan Rio adalah cinta yang tulus, cinta yang mampu mengatasi semua rintangan. Setelah menikah, mereka tetap tinggal di rumah Mawar. Bu Siti masih menjadi ibu kos, tapi sekarang dia memiliki Rio yang selalu ada di sisinya. Rio terus menulis, dan beberapa bukunya sudah terbit dan laris manis. Saya senang hidup bersamamu, Bu Siti. Maaf, sayang, ujar Rio satu malam, memanggilnya dengan nama yang baru. Bu Siti tersenyum. Saya juga sayang. Selamanya. Mereka berpelukan dan mencium di teras rumah Mawar, sambil melihat bintang-bintang yang bersinar di langit. Mereka tahu bahwa perjuangan mereka tidak sia-sia. Mereka telah menemukan cinta yang sesungguhnya, cinta yang tidak peduli dengan usia, status, atau apa yang orang lain katakan. Cinta adalah hal yang paling kuat di dunia. Ia mampu mengatasi semua rintangan, bahkan rintangan yang tampak tidak mungkin dilalui. Cerita Bu Siti dan Rio adalah bukti bahwa cinta tidak mengenal usia, status, atau aturan masyarakat. Yang penting adalah cinta yang tulus dan keinginan untuk hidup bersama selamanya.